Nian mana mau makan jembut aja. Sebenarnya makan itu biasa, bingung gua. Anjing ini kayak mozzarella, Cok. Buset. Nggak ngerti 1 2 3 lu ya? Jadi ternyata pas aku balikan lagi sama dia nih, itu aku baru tahu satu fakta yang bikin aku shock banget. Apa tuh? Ternyata aku baru tahu dia tuh nyimpen cewek di rumah. Lu gila ya? Ini bukan era lo lagi, Eric Colin! Luar biasa, welcome. Gila, lu nggak pernah mau diundang orang, nggak pernah mau collab sama orang. Tiba-tiba lu datang di sini. Iya. Banyak orang nggak tahu lu temen gua. Nani? Mulai muka-muka anime dikeluarin kan. Lu lihat. Iya. Selamat datang. Anjir, Eric Colin. Kok lu bisa sih kesini tiba-tiba? Kan diajak lu. Kok lu mau diundang gua? Ya. Apa ya? Kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Nggak Sama kayak alasannya sama kayak waktu pertama kali gua ketemu lu sih. Gua nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa? Nggak tahu kenapa. Kayak gue cuma punya guts aja. Punya guts. Dari perut berarti itu ya? Iya. Ini baru nih. Sorry. jelas nih. sorry. Gak apa. Bagus banget. Anjir, gila yang gue paling gak nyangka adalah gue ketemu lu 2021. Oh iya. Iya, 2021. Udah kena kasus belum gue? Udah. Baru keluar. Hah? Baru keluar? Lu keluar penjara kan? Gua keluar tuh bulan 9. awal 2020. Bulan 9 2020. Oh, udah itu. Udah bukan era gua lagi itu benar. Itu Anjing, lu kawin, Pak. Iya kawin. Gue juga gak nyangka sih gua kawin sih. Kok lu bisa kawin? Ya bisa. Kan bayar. Wah, ini podcast susah. Mau Deddy Corbuzier, mau Denny Sumargo juga susah podcastin orang begini. Orang mau jawab. Ini pesona pria 10 word per day. Akhirnya gua menemukan. Ya. Asik. Menemukan apa anjing? Rumah. Gila, gue gak nyangka lu bisa se-sweet ini. Iya. Sweet gua. Gentleman. Gentleman. Jadi itu kenapa gua bisa Ngomong di sini boleh ngasal. Lu podcast-podcastan, Pak. nasi tang biru. Goblok. Itu kan dari dulu. Bercanda. Jangan gitu dong. Iya. Mau gimana pun ini adalah wanita yang akhirnya lu pilih. Iya benar. Asik. Tepuk tangan lu buat Deborah. Lu mau undang sini apa nanti aja? Kamu maunya nanti apa sekarang? Nanti katanya. Ah, nanti aja. Nanti. Iya bener, gue mau kangen-kangenan dulu. Anjing, kok lu bisa sih nikah pakai adat Viking? Orang mah adat Jawa, adat Cina. Lu adat Viking anjir. Enggak, sebenarnya simple sih. Jadi dulu gue sama dia itu gue ke kawinan teman gue. Terus gue ngeliat nih orang di depan pakai baju nggak nyaman. Ya walaupun pakai baju Viking lebih nggak nyaman lagi. Bahkan lu pegang props aja. Panas. Terus kayak cuma di depan salam-salaman. Anjing boring banget. Lu walking the alley aja lu. Iya, bisa dah. Terus ya udahlah kita nanti kalau misalnya kita married kita mingle aja. Mingle Aja. Terus kayaknya Makanya kita jangan intimate. pakai jas deh. Pakai kostum aja. Kamu pakai kostum apa? Aduh ini sebenarnya memalukan sih kalau gue mau cerita. Cerita dong, gimana sih? Tadinya gue tuh pengen konsepnya Lord of the Ring. Lord of the Ring. Iya. Karena dia pengen jadi elf. Jadi elf. Apa sih Jadi kata cita-citanya dia dari bayi itu jadi elf. Cita-cita jadi Iya, elf. sayangnya jadi manusia Bekasi. Gua juga manusia Bekasi. Iya. Terus dia bilang sama gue. Tapi sayang kalau kamu jadi cowok elf, masa cowok elf gendut? Kan gak ada elf yang gendut. Yang ngomong dia. Yang ngomong dia, sedih gue. Bukan lu yang ngomong. Terpukul gue. Oh, terpukul. Cuma pas gue liat kaca bener juga. Ya udah deh, aku pakai Viking aja sayang. Viking boleh gendut. Ya udah. Sekarang gue udah gendut man. Berapa berat lu sekarang? 93. Anjing, tinggi lu berapa? 173. Ya, mesti kurang 20 kilo gue. Lu mau turunin 20 kilo? Oh, lu mau boxing? Lu boxing beneran? Tadinya. Hah? Gue udah hire pelatih tadinya. Hire pelatih? Iya. Di daerah? Di Bintaro. Ya pokoknya dia masih muda gitu lah, songong. Makanya Siapa namanya? Gue gak mau lagi. Hah?
Bintaro. Pelatihnya songong. Enggak, Anjir. bukan gini. Gue tuh paling gak mau disuruh-suruh gue. Ya kan dilatih dan cok. Ya enggak, minimal tuh pakai pendekatan dulu, PDKT dulu gitu. Baru ketemu, oh push up, sit up. Ditendang, ya. Lu pusat, lu boxing apa Muay Thai? Ya enggak, maksudnya mix martial art. Mix. Lu maunya mix. MMA. Ya enggak, gue sebenarnya pengennya boxing karena gue tahu kan nanti tiba-tiba lu calling gue lagi, gue udah siap gitu, ready gitu, nantangin gue ya, elah dedean. Ya, gitu. Anjir. Sebenarnya gue udah bisa gini-gini. Tapi gue setuju banget lu boxing. Lu mau beneran boxing? Enggak. Latihan aja. Katanya lu mau kurus. Iya, gue mau kurus. Hah? Cuma gue butuh apa ya, sesuatu yang menarik gitu. Kalau misalnya kayak cuma nge-gym doang kan gue bosen. Iya benar. Terus bini gue bilang, ya udah kamu ini aja martial art. Martial Oke, art. boxing kayak lagi happening nih. Gila. Gue ngeliat lu juga latihan kan. Padahal lawannya Erlang. Kenapa emang Erlang? Gak apa-apa. Itu kan seangkatan lu anjir Erlang. Iya, seangkatan gue. Ada apa lo sama Erlang anjir? Gak ada apa-apa. Berarti Erlang tadinya minggu ini mau kesini. Gue tau lah. Erlangnya kenapa? Ya maksudnya kalau dibandingin dedikasi untuk latihan kayaknya lu harusnya lebih. Ya gue menang di kelihatan sononya lah. sih. Dia mungkin sibuk nyari cewek kalau dia. Sampai sekarang ceweknya ganti-ganti emang. Karena kan dia ganteng, itu maksud gua. Gak mungkin dong fokus cuma di fighting, bentuk badan yang penting bisa pamerin dapet cewek itu. Itu pemikiran gua. Pas Erlang mau fight. Ya kalau misalnya bener ya pasti. Terus Tapi Erlang unik sih. Gue setelah fight beberapa bulan gue jadi lumayan ngobrol pas dia di ini. Apa namanya? Di Belanda dia sekarang ya? iya, dia kan memang dari dulu di sana. Gua dari zaman dia nge-vlog dulu gua ngikutin. Maksudnya kayak bagus gitu ada orang Indo yang begitu. Terus tiba-tiba pas dia main sama anak kampung jadi aneh tuh. Metosa naga hitam. Iya, anjay, naga hitam. Metosa naga hitam. Itu gawat bro, geng-gengannya bro, jagoan semua. Ya bukan masalah jagoan-jagoannya. Jadi aneh kontennya. Iya Jadi kan, aneh. review ceker gang, ya kan, ibu-ibu dulu. Apa? Itu kan gang dia pas masih kecil. Iya, nggak masalah sebenarnya. Cuma aneh jadinya. Aneh aja. Anehan mana mau makan jembek? Sebenarnya makan itu biasa, bingung gua. Kenapa orang-orang mikir makan itu kayak wah. Sama aja kayak lu makan rambut. Tapi Lu jorok pernah keselak anjir makan rambut jembek. nggak? Nggak pernah, apa kita mau coba keselak rambut? Kan rambut tuh nggak ada. Gue salah sih datang-datangin. Aduh. Capek. Gue udah ngomong capek 2 kali loh dari sebelum syuting. Coba buka. Iya. Ini mah kepanjangan. Kepanjangan. Ini baru-baru dari keselak nih. Ayo tengah-tengah sama gue. Iya bener. Gas. Ini mau dikecilin dulu apa enggak? Nggak usah, kita bagi 2 aja. Anjir ini kita langsung punya kekuatan all for one anjir makan rambut. Gak boleh minum nih. Nggak boleh. Iya sini panjangan. Sebenarnya sama aja guys. Deddy Corbuzier aja tuh yang dilebay-lebayin anjir. Gara-gara belain Arab waktu itu. Ada gunting gak? Di gini aja di kayak mie gitu. Anjing ini kayak mozzarella cok. Nope. Lu yang banyak. Buset. Gak ngerti 1, 2, 3 lu ya? Rambut nenek itu loh, rambut nenek. Biasa aja kan? Vitamin rambut ya? Suka gue bagian ini. Gue bilang terus ini deh. Gak ada rasanya sih ya? Nggak rasanya. Bukan keselip lagi terus. Keikat anjir lidah gua. Nggak boleh. Laki bukan. Laki lah bukan. Kalau ditunjukin. Bukan gak usah minum. Masa gak boleh minum ini? Janganlah. Waktu di Mary Tanggal kemarin tuh
Siapa MC nyuruh kita tukeran ini kan? Tukeran apa? Kue. Itu di kue masih ada plastik. Gue suruh dia makan juga. Iya gue tahu kan gue ada di situ. Iya. Ih, lu Maksudnya itu biasa aja gitu loh. Enggak, gue bingung kenapa orang tuh dilebih-lebihkan gitu. Jemput doang. Iya sih. Ketelan kan mas? Ah, Gak Pak. ketelan Gila. Ya. Baru makan roti sih. Rajanya orang gila. Ini bukan jemput. Ya, iya apapun itulah. Enggak mis. Contoh. Temennya pernah gue makan. Siapa? Makan makanannya temen juga pernah gue makan. Canda. Emang lu model orang gitu ya? Ini thank you banget. Anjing tepuk tangan dulu dong Ero. Masih gak ketelan cok. Boleh minum gak? Ya boleh deh. Biar lu ada kelihatan lebihnya lah dari gua. Ade-adean. Ade-adean. Lu kenapa nganggap gua ade-adean sih? Enggak juga sih. Lu biasanya ngomong aja. Kiasan. Kiasan. Ih, susah banget buset. Gimana anjing? Jemput lebih Tebel. enggak, lebih friendly malah. Karena Lebih pendek-pendek aja. Habis itu gue tambahin message kan, gak berasa sama sekali. berapa juta views waktu itu? 3 juta deh kayaknya. Anjing. Subscriber gue nambahnya 300.000. Masalah. Gara-gara makan Iya. Tapi itu bahkan sebelum gue famous. 400.000 kan lu dulu subscribernya? 400.000. Pertanyaan gua. Apa? Lu nih ya, lu kan dari orang yang lu hidup tadinya cuma buat hari itu doang. Ya. Bener kan gua? Ya. Cuek, Nah. reckless, Nah. fast forward, Clumsy. clumsy. Nah. Kok lu bisa kawin? Menurut Karena gua bukan akhirnya gua menemukan rumah. gue menemukan rumah. Apa? Kenapa Ya, rumah? orang yang bisa menerima keklamsian gue. Lu tau gak? Jadi gini. Gue pas pertama kali ketemu sama bini gue yang sekarang, gue merasa diri gue tidak pantas. Pertama kalinya seorang yang sombong, selalu mau jadi gajah dalam ruangan. Benar. Iya, Gue merasa gue gak pantas. pertama kalinya. Pertama kali. Gue putusin. Dengan alasan kamu terlalu baik. Itu pertama kali. Itu adalah alasan top 3 paling cheesy sedunia. Yang Nah, pertama enggak, adalah bener. aku mau UN anjir. Enggak bener cowok. Bener. Akhirnya. Hah? Gue gak pernah mutusin cewek. Lu adalah cewek pertama yang putusin dia. Udah deh kita suruh masuk aja. Ayo mana sini. Asik, tepuk tangan dulu dong buat bininya Eric Olim. Cici Deborah Emanuela. Dijebak sumpah. Enggak dijebak. Ini mah kita ngebrel-ngebrel aja. Cuman menurut gua aneh aja ada orang yang tiba-tiba decide buat nikah gitu loh. Anjir, ini setup pertama yang tamunya langsung 2 gini anjir. Emang iya? Iya. Gak pernah gua, orang baru 6 tamu gua. Oh, sampai nggak muat soalnya. Pertanyaan gua. Kok lu bisa mau marry Kolim? Kok lu bisa mau mama Eric Olim? I fell in love with his heart and his soul. Aneh. Apa yang lu lihat beda dari lu kan? Lu kelahiran berapa kak? C? Aku kelahiran 87. Lu kelahiran berapa? Hah? 93. Lu berondong, kita keren. Yoi. Anjing, bini gue juga 94 tapi belum gue nikahin. Tahun depan gue nikahin. Gue mau temanya Gambang Kromong. Boleh. Nanti aku WO-in. Iya, di WO-in pokoknya pas masuk gue palang pintu dulu. Boleh. Nanti ada aku siapin jin-jinnya juga ya. Iya, semua. Nah, pertanyaannya, apa yang bedain Eric Olim sama laki-laki lain? Dia itu orangnya kalau bantu orang ya, dia tulus sih. Dia tulus. Jadi humanisnya dia tinggi banget sih. Humanisnya Eric Olim tinggi banget. Tinggi banget. kecuali sama ceweknya dia ya. Kecuali. Kecuali. Jadi lu nggak Enggak, maksudnya diurus? sama
sama mantan-mantannya yang dia selingkuhin, humanisnya nggak tinggi dong. Iya. Ya. Karena dia setega itu ya. Gue bisa Sebenarnya- menjadi teman yang baik, tapi bukan pacar yang baik. Sebenarnya bukan setega itu sih. Kayak dia tuh gini nih. Dia tuh berusaha untuk kayak menutupi itu, tapi ya emang dia ketahuannya ya selalu ketahuan. Emang dia tuh sebenarnya nggak boleh. Gak boleh selingkuh. Nggak boleh sebenarnya, tapi ya dia tuh selingkuh kan. Jadi akhirnya Manusia di bumi ketahuan. mana ini yang boleh selingkuh anjir? Iya, tapi kan ada yang kayak banyak cowok yang nggak ketahuan loh. Kalau dia ketahuan terus. Lo mau tau gak kenapa? Kenapa? Karena gue ngasih clue. Karena dia sebenarnya tuh pengen diputusin. Karena dia nggak bisa mutusin, dia nggak pernah mutusin cewek. Ini anjir rusak momen nih sih. Dia belum haus. Iya. Orang lagi cerita. Mufti. Yaudah, Ini minum, produser gue nih emang hari ini. Soalnya biasanya ngeproduserin video-video sport ya, tiba-tiba suruh podcast bingung. Orang lagi cerita bang. Merusak momen bener-bener. Lanjut. Maafin ya. Nah, pertanyaannya, Eric Colin melakukan itu nggak sama lu, Cek? Ini boleh diceritain nggak? Tentang? Yang itu loh, yang kamu mutusin aku. Boleh. Boleh. Sebelum kawin nih. Ini sebelum nikah. Berapa bulan sebelum kawin? Enggak. Ini way before. Jadi kita tuh udah putus, terus kita balikan kan. Nah, pas yang putus itu, jadi ternyata pas aku balikan lagi sama dia nih, itu aku baru tahu satu fakta yang bikin aku shock banget. Apa tuh? Boleh nggak? Hah? Boleh. Udah dikawin kan? Udah berdamai kan tapi? Udah. Nggak Udah. kan? Enggak. Enggak, nyantai, gue nyantai. Nyantai. Kita nyantai banget. Udah beres, udah solve. Oke. Jadi ternyata dia itu pas yang dia bilang pacaran yang pertama kali itu yang dia mutusin aku, ternyata aku baru tahu dia tuh nyimpen cewek di rumah. Lu gila ya? Iya emang. Jadi suatu hari pokoknya nggak tahu kayak aku ada feeling aja nih, kayak aku harus melihat Discordnya dia. Nah terus si cewek ini ya pokoknya lagi ngomong sama dia kan, minta diapain? Nafkahi. Dinafkahi. Iya masih minta dinafkahi gitu si cewek yang inilah pokoknya mantannya dia. Terus abis itu dia yang sebelumnya dia bilang ke aku si cewek ini butuh uang gini-gini, terus kasih uang, dia bilang aku kasih uang, aku bilang oh ya udah kasih aja gitu, tapi udah ya terakhir, that's it gitu loh. Lu masih bisa bilang gitu? Iya karena ceweknya kayak kesian gitu, kayak ceweknya tuh kayak nggak bisa apa ya, jadi selama ini tuh kayak dibiayain sama dia kan, terus kayak nggak ada apa ya, yang nggak ada income lagi lah gitu, nggak bisa kerja lah, ceweknya kurang bisa kerja gitu. Jadi akhirnya dia membiayai. Nah makanya kadang-kadang orang kan ngomong kayak mau kondo apa segala macam itu sebenarnya itu salah banget sih. Karena dia sebenarnya provider. Even yang sama terakhir itu sama itu sebenarnya dia nggak mau kondo. Emang waktu itu dia lagi susah. Jadi pas lagi susah itu ya gimana sih maksudnya pasangan kalau lagi susah ya udahlah saling support gitu. Kayak misalnya kamu sama pacar kamu nih tiba-tiba kamu lagi drop. Nah pasangan kamu yang lagi naik pasti kan pasangan kamu support dong. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Cuman karena ya ada sakit hatinya dan memang dia juga bandel kan waktu itu. Dia bandel banget. Dan Jadi- gue kenal dia di fase itu. Jadi seorang juga sakit hati dong, bener gak sih? Jadi kan akhirnya kayak lo gak sayang beneran sama gue, tapi gue udah support lo abis-abisan, lebih kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kayak utang-utang dia semuanya udah dibayarin, jadi udah lunas. Gitu. Jadi pokoknya dia masih menyimpan perempuan dan aku shock banget tuh pas aku lihat kan kayak apa nih? Karena aku balas message-nya, terus ternyata si cewek itu cerita. Terus si cewek itu bahkan telepon aku, kita teleponan sampai sejaman gitu. Isi teleponnya? Ya menceritakan kejelekan dia lah. Terus aku rekam Buat buat dengerin ke dia. apa rasanya lu pas didengerin itu? Ya mau gimana namanya juga hidup. Ya. Tapi jadi dia sih sebenarnya ada kesian sih, karena kan dia kayak konten-kontennya dia kan toxic, terus udah gitu apa namanya image-nya dia juga jelek gitu kan. Jadi gampang banget untuk orang tuh ngomong yang jelek terus orang kayak oh iya emang bener dia kayak gitu loh, karena kayak image-nya udah nempel. Terafirmasi gitu. Iya terafirmasi itu, segampang itu. Iya. Padahal maksudnya kayak kalau misalnya dia
sejahat itu kamu sampai sekarang gak mau temenan dong sama dia, bener gak sih? Iya. Nah, gue kasih tahu alasan gue temenan sama dia. Menurut gue, ini nggak tahu ya. Eric Olim itu di balik layar, gue Beyond 1, Beyond 2, Beyond 3. After event dia pasti telepon gue. Dia menurut gue emang kind hearted. Gue setuju. He got a pure soul. Cuman memang ya nggak tahu ya. Menurut gue ada masanya dia entah hilang arah, entah dia mau go to apa namanya ya, adventure yang dia asing mungkin. Dia cari, hah itu benar? Gue suka sesuatu hal yang baru. Kalau misalnya kayak gue udah penasaran, apapun pasti gue lakuin. Apapun. Dan dia suka tension. Dia suka tension sama dia itu sebenarnya pengen disayang. Iya. Siapa orang gak mau disayang bang? Gak usah kayak jadi ini deh. Kan gue lagi cool, ceritanya gimana sih? Iya lu. Mau jangan merusak karakter aku dong. Asik. Gue pertama kali ketemu dia, gue rasa dia kebanyakan nonton apa? Sasuke anjing. Kayak Sasuke anjing. So ganteng, so cool. Nggak, sumpah. Gue pertama kali ketemu dia, gue dibilang kayak anime anjing. Dan benar. Jadi anggap kalau pertemanan kita itu Konoha, lu tiba-tiba pergi aja hilang anjing. Bener juga, tapi gue gak ninggalin anak. Hah? Kok ninggalin anak? Gak nonton Boruto dia. Gue juga gak nonton sih. Siapa yang nonton Boruto anjing di dunia ini? Boruto anime terjelek bang. Please lah. Bener juga. Enggak kan yang ninggalin Konoha Sasuke. Lu Sasuke anjir. Enggak, jadi gini. Waktu dia sama ceweknya, sama gua nih. Sama siapa teman cewek lu satu lagi? Yang orang India. Ada. Itu admin gua. Ya. Asistennya dia. Ya, yang pakai kacamata kan. Lu bertiga, terus ada gua. Terus kita satu meja nih. Cuma gue diem-diem aja. Emang suka aja gue diem. Itu sebenarnya dia emang sebenarnya dia kayak gitu, dia introvert. Iya, malah dibilang kayak anime gue. Ih kayak anime. Nih, coba di rewind muka dia di awal. Pas gua ngomong apa gitu terus dia deh. Apa aja? Itu ekspresi apa anjir? Ya enggak, tes blockingan aja. Oke, kita lanjut ke hubungan lu berdua. Oke. Gue coba reka ulang ya. Jadi intinya kalian pacaran udah berapa lama? Yang beneran ya? Maksudnya yang nggak Ada pacaran bohong aja, Cok. Ada. yang nggak ada pakai involvement perempuan lain ya? Itu setahun, hampir setahun. Iya. 2023. 2023. Awal hubungannya kapan? Awal hubungan kapan 2023? 2022 deh kayaknya. 2022. Oh, iya, 2022. Iya. Jadi 2022 itu lu yang masih yang lalu itu Iya, masih bandel gua. Itu yang gue bilang, jadi gini nih ya. Ini dari gua. gampang POV banget gua. dipancingin orang. Lanjut. POV gua nih. Heeh. Nggak jadi dah. Oke. Ini serius. Gua waktu itu kan pacaran sama dia. Jadi gua pacaran sama dua cewek sebenarnya. Dia sama mantan gua. Adalah. Terus gua tuh sambil penasaran. Jadi gua menjalani hubungan karena gua penasaran sama dia. Ini kira-kira kalau misalnya gua sama orang yang bener tuh pacarannya tuh kayak gimana? Lu ngetes dia berarti. Iya, gue ngetes. Gue pengen tahu. Maksud gue dalam arti kata benar kayak yang gue lihat dari dia tuh bawaannya tuh positif aja. Kayak vibes-nya tuh positif. Kayak dia yang wanita karir yang selalu bersemangat gitu. Gue ngeliatnya kayak SpongeBob. Iya, tiap mau kerja, I'm ready. Beneran. Itu gue bilang sama dia. Terus sementara gue Squidward. Lu kerja Enggak, gue ngeluh. Gue suka ngeluh gitu. Kayak gue kerja, mungkin kerjaan yang gue gak suka juga gitu. Kayak tiap hari kayak bawaannya pengen mati gitu. Terus gue ketemu dia gitu. Kayak beda aja. Kayak bener-bener jadi beda gitu. Hari-hari gue jadi beda. Vibes setiap ketemu dia tuh kayak bawaannya seneng. Tapi ya, gue ngelihat dari pekerjaan dia juga. Dia kerjaannya bagus, terus kerja di pemerintahan juga. Gue ngerasa gue gak deserve. Kayak gue gak layak aja kayak seorang pemakan gitu.
tiba-tiba mau macarin nih orang gitu. Yang sebenarnya kayak gue ngeliat dia tuh kayak future-nya tuh bright banget. Kayak siapa sih yang gak mau sama dia? Menurut lu future lu nggak bright? Paling orang homo ya. Kalau lu gay mungkin lu nggak suka. Bener dong. Iya. Ya udah kayak gue ngerasa, aduh, gue nggak bisa nih. Soalnya gue takutnya kayak kalau misalnya nanti ada apa-apa dia kayak ke bawah juga. Kok lu mau sih kak sama si pemakan itu? Gitu. Atau nggak lu mau nggak sih sama si tukang selingkuh itu? Padahal sebenarnya dia emang ya tulus aja, emang dia sayang sama gue. Cuma guanya kayak nggak bisa terima diri gue sendiri, kayak gue merasa gue nggak layak aja. Akhirnya gue tinggalin. Lu putusin? Iya, nggak lebih ke tinggalin sih. Gue kayak toxic trait gue tuh avoidance, Lu ngilang? ngilang. Ke semua orang lu berarti begitu ya? Iya, semua. Jadi habis itu ya gue mutusin dia tuh di lewat chat IG. Enggak chat WhatsApp. Ya chat WhatsApp. Habis itu gue matiin HP gue. Terus gue mau buka WhatsApp, gue liat dulu. Setnya. Tapi lu udah kawin sekarang? Udah kawin sekarang. Akhirnya gue berani. Berarti lu udah berjanji sama diri lu gak akan begitu lagi dong? Ya. Janji lu? Janji. Sebenarnya lebih ke kayak gini sih, kayak menurut aku ya, hubungan itu take and give sih. Jadi menurut aku hubungan itu harus di nurture dan jadi tanggung jawab kedua orang pasangan. Jadi itu nggak bisa kayak disalahin kayak cowoknya atau ceweknya aja ya. Jadi misalnya contoh kayak misalnya sekarang kan dia udah oke segala macam. Tapi kalau misalnya aku one day cuekin dia, ya kan? Terus kayak aku jadi orang yang toxic, berarti kan aku bukan menjadi pribadi yang waktu itu dia fell in love with me dong, with myself, bener nggak? Berarti kan ada kemungkinan sebenarnya dia nanti mencari rumah karena I'm not longer the home that he wants, bener nggak sih? Karena menurut aku I always believe relationship itu harus take and give sih, gitu. Iya. Dia udah, dan harus dia udah dewasa sih. harus di Jadi nurture, harus di maintain. Kayak misalnya contoh, cowok itu punya tanggung jawab, cewek itu tanggung jawabnya seperti apa gitu. Kayak misalnya aku meskipun kayak aku wanita karir aku bagus gitu. I'm a leader in my company, terus juga di pemerintahan juga aku punya posisi. Tapi kalau pas di rumah ya udah aku jadi istrinya dia. I still cook for him, aku masak. Gila lu hoki banget mau. Iya. Aku masak. Kok mau? Iya. Lu hoki banget. Lu hoki banget. Hoki gue. Iya. Lumayan. Tapi kalau misalnya kayak contoh nih, aku ada kerjaan kayak aku tinggalin terus dia. Kan namanya cowok, maksudnya manusia ya, selalu harus punya orang yang perhatian atau apa. Kalau misalnya tiba-tiba ada celah itu, terus kayak ada orang lain yang ngasih perhatian dia yang dia pengen, sedangkan aku misalnya udah cuek sama dia, kemungkinan selingkuh ada nggak ada? Infidelity itu tuh udah pasti ada. Semua orang, nggak cuma dia doang, semua every household, semua pasangan mau pacaran mau kawin itu pasti ada. Itu harus di-nurture, dua belah pihak itu tuh harus sama-sama bisa jaga sih. Ya lu harus jaga berarti. Iya. Iya, aku juga harus jaga. Ya dia pasti jaga. Iya. Benar. Dia lu hoki banget. Dia tepuk tangan dulu. Gila. Lu nikah nyiapin berapa lama? Berapa lama? Gue gak tahu soalnya. Bukan lu yang ngurus? Iya. Jadi pokoknya tadinya kan kita mau nikah di Bangkok kan, karena Gak mau ngundang banyak orang. nggak mau ngundang terlalu banyak orang, sama nggak mau ribet. Oke. Nggak mau ribet. Karena kan waktu itu aku masih agama aku waktu itu di KTP Katolik, meskipun aku sebenarnya aku Christian gitu kan, tapi di KTP-nya masih Katolik. Dan kalau misalnya di Indonesia itu kan harus satu KTP sama. Iya benar. Meskipun Oh, lu kepercayaannya Kristen? sama. Iya. Iya. Jadi nggak boleh kan. Makanya tadinya mau di Bangkok aja. Tapi somehow kayak aku ngerasa karena memang ada keluarga dan segala macam lebih ribet ya. Terus akhirnya aku coba untuk cari gereja yang apa ya, yang nggak terlalu ribet lah. Jadi akhirnya aku nemuin satu gereja. Nah, itu juga aku yang pilih gerejanya. Aku bilang ke dia. Karena kan dia juga harus punya surat baptis tuh. Kalau misalnya mau nikah gereja kayak gitu-gitu. Iya ribet. ternyata Akhirnya nikah lu ya. baptis. Ya. Setelah lu ngilang selama ini, video pertama lu ngebaptis kan? Emang iya? Iya. Anjir lupa gue. Iya kali. Tiba-tiba, oke guys, hari ini gue mau baptis. Terus satu mobil ketawa, terus tiba-tiba
gitu lu dicelupin Iya. sih gitu. Tapi seru sih dibaptis. Lu dibaptis berapa kali sih? Baru sekali. Yang Oh. dulu cuma pemberkatan anak-anak. Oh iya, iya sekali. Dia belum pernah dibaptis. Digini Salam tuh belum. Apa rasanya habis dibaptis? merasa jadi makhluk yang baru. Cuma paru-paru gue masih yang lama. Gue ngerokok. Lu mau lepas rokok? Pengen gue. Ini lagi lepas. Lagi di atas tuh rokoknya. Lantai 3. Bener juga lu. Iya. Nggak, pertanyaan gua. Apakah lu kemarin dibaptis hanya untuk menikah atau lu kemarin memang oke, I want to Awalnya gara-gara pengen nikah. Sampai akhirnya. sampai akhirnya Dari awal sampai akhir ya karena pengen nikah. lu ada ngerasain spiritual journey itu nggak? Ada. Biasanya kan gereja ada syarat-syaratnya kan Ah, sebelum baptis. Iya. Lu ngikutin apa dulu? Nah ini Enggak. enggak. Oh, ini Jadi- enggak. Jadi sebenarnya kenapa aku juga akhirnya research dan pilih gerejanya karena ada satu kata-kata dari gerejanya aku suka sih di websitenya. Jadi dia bilang yang paling penting adalah what happened in the future, what's past is past itu. gitu. Jadi itu inline kan. Terus ini gerejanya emang dia international, namanya International English Service. Jadi memang dari Nggak ribet. pastornya semuanya tuh memang orang-orang luar ya gitu. Jadi memang mereka tuh simple banget sih. Jadi ketika kita bilang oh ya kita mau dibaptis, udah langsung ayo deh oke, tinggal isi formulir and then dibaptis. Cuman kita Nggak kayak perlu ngobrol, pakai blablabla. kayak sharing aja, kayak kita kenapa segala macam. Kenapa kau pengen dibaptis? Saya ingin meninggalkan kegelapan ini anjay. Lu ngomong gitu. Gua kayak Dark Lord gua kan udah gini-gini gua. Enggak, tinggal kayak cerita tentang kita aja, siapa kita gitu. Udah that's it. Abis itu udah dibaptis. Bener-bener very very simple. Jadi bahkan sampai gerejanya pun aku coba cari yang maksudnya dia kan juga nggak suka tuh yang terlalu ribet-ribet kan. Iya. Suruh puasa lah 100 hari. Gak bisa gua. 100 hari. Gereja mana? Gak tahu juga gua nggak ada kayak. Ya enggak itu maksudnya kalau Nah, misalnya itu kan ada. ada di Alkitab, maksudnya ada Enggak ada yang 100 hari. Tapi bukan 100 hari, 40 Yesus hari. aja 40 hari 40 malam. 40 hari. Iya. Enggak, ini dia Eriko bingung Eriko. Pertanyaan gua. Kamu yang terlalu serius. Ini gue mau nanya beneran nih. Gue Iya. mau nanya beneran. Karena gue dulu. Gue juga sempat mirip kayak lu. Gue sempat gak percaya Tuhan. Kelas. Kelas abang. Abis bingung gua responmu gimana? Iya gak usah respon. Iya, udah, oke. Ini. Gue pernah sempat gak percaya Tuhan. Sampai akhirnya. Apapun yang gue ngerasanya. Apapun yang gue lakukan itu hampa. Gak ada rasanya. Gak ada tujuannya. Sampai akhirnya gue ada satu titik dimana. Gue nangis. Gue cuma bisa sebutin Bapak kami. Karena gue pengen minta tolong tapi gue nggak tahu mau ngomong apa gitu. Nah, Itu gue. And then abis itu gue waktu itu lagi di kampus. gue pengen ngejokes lagi tadi. Gimana mau minta tolong sama bapak? Lu juga. Kan lu senior. lanjutin. Yeah. Sorry. Abis Intermezzo itu, aja. Intinya gue dari situ gue dapet ilham lah. Dapet ilham akhirnya gue sampai pelayanan gue di kampus. Pelayanan. Gue pelayanan di kampus akhirnya. Kelas. Ya. Gue pelayanan di kampus akhirnya terus gue tentuin oke deh gue baptis gitu. Tapi dari situ gue ngerasain spiritual journey dari lu percaya bahasa roh? Iya. Enggak. Enggak. Gue kadang suka pura-pura waktu kecil. Ya rabat atas sikila gitu. Itu nggak apa lah, maksudnya everybody will get to that Enggak, journey. sebenarnya. tapi itu beneran. Itu beneran. beneran. Itu beneran. Lu Itu pernah? beneran. Beneran. Bahkan pas gue Beyond 3 kemarin itu gue setelah berapa tahun gue nggak berbahasa roh tuh gue ngerasain itu gue berbahasa roh tiba-tiba gue mau berterima kasih dan yang keluar itu bahasa kayak gitu. Oh ya? Itu real pak. Dan itu Bukannya adrenalin rush aja. itu bahasa yang lu nggak tahu, bahkan malaikat nggak tahu itu bahasa yang dari roh lu di dalam lu. Holy Spirit. Iya, dan langsung ke Tuhan gitu. Cuman Oh ya? sumpah. Kelas. Enggak, gue cuma mau jelasin aja. Maksudnya kayak apakah lu merasakan hal yang Enggak, gitu-gitu? gue gak ngerasain itu. Cuma gue feeling excitement. Excitement gue tuh kayak Roh itu kan ada Excited. macam-macam kan, ada 9 kan.
Itu lu lagi ngerasain sukacita berarti. Iya. Kayak gue tiba-tiba pas abis dibaptis kayak bahkan sebelum mau dicemplungin ya. Kayak gue ngerasa anjing gue happy banget ya. Happy gue, joy. Ya gue berharap, ya gue nggak tahu ya ini gue semoga ini gue belum bisa ngasih hadiah yang gimana-gimana. Gue kemarin berdoa pas lu nikah, ya semoga rumah tangga lu benar-benar dilindungi Tuhan. Amin. Darah Kristus semua melindungi semua lu dari ujung pagar, semua nggak akan ada hal-hal jahat, diberkati dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya gue cuma berharap lu benar-benar bisa super langgeng, lu punya keluarga yang kuat, lu punya anak-anak. Lu punya anak gak? Iya. Wajib punya anak. Namanya siapa? Hah? Johnson. Real Johnson? Enggak lah. Serius banget Jiro kayak. Ini kayak orang yang berhasil ngerjain orang. Lu serius? Lu benar mau punya anak? Beneran punya anak. Tadinya gue gak mau. Tadinya nggak mau. Tadi gue mau. Kenapa lu mau punya anak? Ini gue lagi ngebantu lu nih biar. Iya, harus gitu dong. Iya. Kalau nggak gue ngobrol. Jadi gini guys. Tadinya saya tidak mau married, saya tidak mau punya anak. Jadi sebenarnya gue sama mantan gue yang sebelum dia, gue tuh mau pacarin dia karena dia mau child free. Yang gue pikirin adalah, anjing gue gak perlu repot nih, chill. Jadi gue masih bisa kanan kiri. Oh, Nah gitu. Latihan tinju. Itu yang gue pikirin. Terus gue kan kayak ya udahlah ntar ini kalau misalnya gue married nih sama dia nih, ya dia di rumah, gue ngelalang buana, nggak ada anak juga. Kalau mau nanti pisah tinggal pisah, simple. itu yang gue lu mau pikirin hidup saat itu. bebas. Iya, gue mau hidup bebas. Dan nah itu balik lagi ke pas gue sama dia. Gue pas sama dia, gue udah pikiran nih, wah anjing, pas hidup gue lurus nih. Udah siap belum gue ninggalin hal-hal begini nih. Emang menurut lu pas lu hidup bebas itu enak? Apa? Enggak pak. Enggak juga Nggak kan? enak ternyata. Maksudnya kayak abis gue hai party segala macam, tapi pas gue balik ke rumah kosong. Even pas gue lagi party pun gue udah mulai ngerasain gak ada enaknya lagi, udah mulai kosong. Terus kayak gue ngerasa gue udah stres, gue udah segala macam dan lain-lain. Aduh, nggak bisa nih, gue nggak bisa nih kalau gue sama dia. Karena dia masih cerah, gue nggak mau kayak ngasih dia harapan. Karena kan dia udah lebih tua ya, maksudnya kayak pasti dia minta kepastian. Enggak, biasa aja kok. Ini lagi dikasih Oke. sound effect yang Iya. sedih-sedih. Oke. Gak ada sound effect Oke, di sini. Cerita aja. Boleh lah nanti di editannya. Oke. Ya, kayak gitu. Makanya gue kayak aduh udahlah tinggalkan aku. Anjir. Beneran jadi Sasuke, kalau itu beneran Sasuke. Lu emang Sasuke banget. Kalau itu beneran Sasuke. Masalah child free. Ya. Terus gue udah ketemu sama dia nih. Dia bilang dia mau punya anak. Enggak mau punya anak. Enggak, dia, kamu. Iya. Ya udah gue bilang iya deh. Karena istrinya dia. Karena dia pinter. Kalau misalnya gue married gitu sama cewek bego, kasihan anak gue. Karena kan kebanyakan nurunnya dari istri. 80%. Terus kalau anak gue bego gimana? Dari 1 sampai 10 seberapa bersyukur lu akhirnya menikah dengan bini lu yang sekarang? 1000 lah. Gue kayak dapet jackpot gitu. Beneran. Kok gue kadang suka mikir kok mau sama gue ya. Terus gue ngomong lagi sama diri gue, emang lu keren. Oke, gue keren. Dia tuh suka dia tuh suka degradasi dirinya sendiri. Iya. Dia Gue tuh terlalu look down. dia tuh sebenarnya kelihatan di konten-kontennya kayak pede banget kan. Sebenarnya dia tuh low self esteem Ya. Gua nggak Kenapa pede. menurut lu? sebenarnya. Menurut lu kenapa? Menurut aku. Dari dulu kan? Dari kecil. Makanya kenapa kayak dia melakukan hal itu kayak caper kan. Always looking for attention segala macem, caper. Ya Karena karena dulu tiap apa-apa gue kayak nggak pernah disupport sih sama keluarga gue sih, sama nyokap bokap gue. Kamu nggak bakal juara, kamu nggak bakal jadi orang sukses. Padahal lu Jadi pinter gitu. kan ya? Lumayan. Lu pernah tes IQ gak? Apa? Pernah. Berapa? 120. Wih tinggi lu, 120 lu.
120 pas 125 ya, segituan. Aduh gila, tapi gue masih gak nyangka. Gue juga gak nyangka. Jadi pertanyaan gue, seberapa besar bini lu sekarang merubah lu? Wah banyak, gue sama dia gue grow. Itu salah satu hal kenapa gue married sama dia. Menurut lu pribadi dalam hal apa? Ya grow dari berat badan. Ini yang paling kelihatan kan bisa dilihat. Apaan kamu sebelum aku udah gendut? Waktu kita ketemu lagi kamu udah gendut sayang. Iya, ya gitu. Terus apa ya? Gua baru pertama kali bisa apa ya? Kayak mencoba untuk meyakinkan gua sendiri untuk maju demi cewek Pertama kali? pertama kali. Karena? Ya karena dia. Karena dia Karena gini ya. perempuan yang- Gua merasa dia nggak pantas buat gua. Awalnya. Jadi gua harus lebih maju lagi dan berkembang buat dia. Jadi dia adalah sosok yang pantas dan patut lu kejar. Seorang Eriko Lim. Benar. Lu bisa bilang lu egonya tinggi ya? Ya. Benar. Semua orang lu tinggalin ya kan? Ya, Tapi benar. pertama kali seorang Deborah Emanuela adalah orang yang menurut lu patut lu kejar. Ya, benar. Gila sih. Lu udah gak bisa ngata-katakan bingung kan lu mau nanya apa? Gue bukan bingung mau nanya apa karena 2021 gue kenal lu nggak begini. Iya. Bentar. Foto. Kalau gini bener gue bingung. Beda banget loh, beda banget. Dapat undangan dari lo aja gue nggak nyangka. Iya. Gue juga gak nyangka. Shock ya? Shock banget lah. Gue paling semangat datang. Gue datang paling depan langsung videoin lu. Itu lu sebenarnya tapi Viking bukan karena mau konten. Enggak. Emang lu mau jadi Viking aja? Emang jadi Iya. Viking aja. Gue tuh banyak melakukan hal-hal aneh sih, bahkan di luar kamera gitu. Ya memang sih. Ya, Enggak, sebenarnya lebih ke biar nggak bosen. Karena sebenarnya kita berdua tuh gampang bosenan ya anaknya. benar. Anaknya bosen banget bang. Tapi itu ya makanya kita harus buat something yang seru aja sih. Kapan lu mau punya anak? Doain aja. Doain aja. Kan banyak yang bilang katanya gara-gara aku udah hamil padahal belum ya. Iya dihitung aja Anjir, nanti. saking begitu ya. Saking lu Iya saking dia image-nya jelek banget dikirain aku udah hamil padahal enggak. tapi ya kalau flashback gue pertama kali yang pertama kali hubungin kita ketemu tuh gue apa lu ya? YouTuber baru. Ya lu lah, nggak mungkin. Gue ada one and only the might, the legend, the living legend. Ya kan sombong banget, mana mungkin ya kontek-kontekin orang. Gue inget berarti gue pertama kali ngehubungin lu karena gue ngeliat podcast lu sama Densu. Gue ngeliat banyak kesamaan. Satu, gue juga orang yang caper pas kecil ya. Iya. Karena sama-sama absen tuh bapaknya. Dibilang gua, lu Arab tuh ada kesamaannya pak. Gue sebel banget kalau karena orang yang selain dia yang ngomong itu adalah Reza Arab sendiri. Selalu dia ngomong gitu anjing. Iya. Bahkan pas gue ke kawinannya dia, untung pas kawinan lu kemarin enggak. Gue kawinan Arab, semua orang mabok dong. Semua orang mabok, semua orang bilang, ini dia Arab Junior gitu. Iya. Padahal muka gue gak ada Arab-Arabnya kan ya. Apa lu mau ngomong kodok kan emang banget. Sorry Rap. Tapi gua sama Arab udah chill. Udah chill kan gue juga ada di situ. Iya. Benar. Pertama kali chill pas lagi ini kan. Vape kan, liquid Ya. kan. Gara-gara met ya. Hah? Enggak gara-gara met. Tapi foto kan lu sama gara-gara met situ. Ya. Tahu deh minta foto sama gua. Dia yang minta foto sama lu. Iyalah, nggak mungkin lah minta foto. Gila aja. Tapi lu dulu awalnya marah gara-gara apa sih? Itu Priwen lah apalagi. Dia kan nggak mau throne-nya digeser. Padahal nggak ada yang niat juga geser throne-nya dia. Orang udah apa ya, udah lumutan gitu. Padahal kamu Nggak. kamu udah minta izin juga kan kalau nggak salah. Iya, ya? gua udah Dia minta udah izin. message duluan. Emang dulu lagi masa-masa egonya tinggi lah. Karena dua-duanya energinya besar. Itu kan yang bikin kita mirip kan. Ya. Dua-duanya juga punya apa namanya
keinginan yang besar untuk maksudnya sifat kerajaan itu loh. King's energy. King's energy. Anjing. Masalah itu gue juga begitu lagi. Pertanyaan ini intermezzo aja. Kenapa lu sebengis itu dulu anjing? Sebengis itu. Iyalah. Lu bener-bener bantai anjing. Ya gimana ya? Gue cuma pengen ngasih lihat sih, maksudnya kayak harus ada orang yang lawan dia at that time. Segede gitu ego lu ya? Jadi sebenarnya mereka banyak yang ngechatin gue, dukung gue, support gue banyak. Pas lu bikin diss track. Pas gue bikin diss track, kayak iya nih gue gini, akhirnya mereka cerita kayak gitu. Bahkan sebelum gue bikin diss track, pas gue masih clash lah sama dia. Kayak gitu. Sebelum gue bikin diss track. Terus gue bikin diss track itu gue nge-aim dia buat EP. Dia kan buat EP tuh, dia bilang, oh gue mau publish nih EP gue jam segini. Gue bikin lagu 1 malam. Gue upload barengan. Lu shoot di parkiran tuh ya? Iya, gue shoot di parkiran. Gila, harus ada yang jatuhin dia. Karena kalau misalnya dia nggak digituin, masih tebang dia. Dia harus terima kasih sama gue. Menurut lu sekarang dia udah berubah? Udah lah, udah jadi lebih dewasa lah. Gue juga jadi lebih dewasa. Sama-sama jadi bapak-bapak lah, cuma dia bapaknya gagal. Tapi mau gimana pun dia orang yang pertama kali ngeabangin gue tuh awal-awal. Bagus, dia sebenarnya baik juga. Dia baik banget. Dia pertama kali ngeliat gue waktu itu masalah drama sama temen geng gue lah yang udah bubar lah. Apa? Itu dia ngeliat gue kayak ngeliat Agung Hapsah bang. Gue gak nyangka aja tuh keluar dari mulut seorang Reza Arab ya. Gila lo, gue tiap hari nontonin lu. Gila, gue gak pernah nyangka itu keluar dari mulut Reza Arab. Kayak Tapi kayak dia pasti juga bisa ngelihat lu sih, kayak sama cara gua ngelihat lu sih. Kayak lu emang build different aja. Karena? Kayak ada, ya kita kayak ada spider sense aja. Wah ini energinya cocok nih. Kayak gitu aja. Ini kayak gua ngelihat lu, kayak gua ngelihat gua. Paham gak sih? Kalau sampai gua sekarang? Hah? Sampai sekarang? Iya, cuma dengan versi yang lebih beda, di universe yang berbeda. Tapi gue juga berterima kasih sih sama lu berdua. Dengan majority masalah hidup yang lumayan sama growing up ya. Lu, Arab. Lu tuh yang babat jalan gue tau. Berdua. Karena maksud gue. Kalau gue ngikutin ego gue pada masanya gue lagi gila-gilanya gitu ya. Mungkin gue bisa dapet masalah yang mirip-mirip sama lu berdua. Oh ya? Iya. Dan buat gue. Kalian dengan udah dapat masalah kayak gitu. Di kiri, di kanan. Terus ngayomin gue gitu ya. Dengan sifat kalian. Dengan. Gue gak tahu ya. Gue ngerasa. Arab ngobrol sama gue. Lu ngobrol sama gue. Ego lu sebenarnya hilang. Itu yang gue rasa. Maksudnya kalian tulus gitu. Pas kalian ngobrol sama gue tuh. You guys really want to. Kayak show me. Road gitu. Bener-bener. Kayak emang pengen nge-guide lu aja. Iya. Tapi thank you banget lu. Gue bener. Karena lu emang deserve man. Lu emang deserve. Ini gue sekarang. Lu inget gak yang pas gue bilang gini sama lu, nanti kalau lu Nah udah reverse gue aja. kalau lu inget ya tahun 2021 pas kita ketemu, nanti kalau misalnya lu udah sukses, lu jangan pernah lupa sama gue. Terus lu bilang, yaudah nyantai ya, tenang aja. Dan gue juga bilang sama lu, gue yakin lu pasti bakal ada di atas. Ingat gak lu gue ngomong gitu? Ingat. Thank you. Gue anjing, ini nih gue yang baper cu. Gue baper anjing. Pasti tuh. Tapi ya gitu ya, lu ngasih lihat kita berdua dengan action lu. Gue baper beneran anjing. Makanya kan gue suka bilang sama lu kan, gila gue bangga sih, gue proud, very proud. Ya dia selalu bilang kok ke aku. Thank you banget ya. PTW banget nih anjing. Gue baper banget beneran. Karena gue kalau gue jadi tiba-tiba flashback gimana cara Arab ngeliat gue, lu ngeliat gue. Walaupun sebenarnya Arab jauh lebih terbuka daripada lu sih. Pertama-tama ya. Lu kan gak langsung cair. Anjing. Dibilang gak langsung cair. Emang kok diem-diem doang? Dibilang gak langsung cair. Sebelum lu bener-bener bilang yang lu bilang tadi, lu tuh ngasih gue tembok gede banget walaupun lu ketemu gue. Sama kayak lu ke cewek-cewek lu aja. Lu ngetes dulu. Ya, Bang. kalau itu benar. Itu coping mechanism lu aja. Ya itu benar.
Kenapa ya? Itu udah template. Emang gitu, itu defense mechanism. Karena dia tuh nggak suka, maksudnya gimana ya, kayak ditinggalin orang atau apa. Jadi sebelum it happen to him, dia harus bentengin dirinya dia sendiri gitu. Jadi misalnya dia takut nanti kalau misalnya Gue jahat. ya atau apa, bukan Kalau jahat misalnya sih, kita terlalu close. terlalu close. Itu kata-kata yang persis anjing lu ngomong itu juga. Nah, Karena gue bacain gini juga. Anjing ngapain sih lu mau ketemu gue tapi lu ngobrol pirit-pirit. Ngomong ini itu. Lu inget gak saking kita gagunya. Gue cuman mau traktir lu doang. Dia ngomong gini. Ah YouTuber baru traktir-traktir. Nabung gitu. Si anjing gak jelas. nah emang iya. Hah? Ya emang iya. Ya nabung lah. Iya sih ngerti. Cuman maksud gue. Saking gak ada obrolan lainnya gitu. Ya, terus gue harus ngomong apa? Ayo coba ngomong apa? Biar asik. Lu kayak Sri Mulyani anjir. Suruh orang nabung. Ya ngomong apa kek? Emang nope. Ya bener-bener. Enggak, tapi maksud gue, lu tuh orang yang maunya kelihatannya lu nggak peduli, padahal lu bener-bener peduli gitu. Kenapa begitu sih? Gue tuh heran tau. Oh ya, sama satu lagi. Kayak kenapa gue diem-diem aja waktu itu. Jadi gini loh. Kan waktu itu kan gue baru kena masalah kan. Iya. Jadi kayak kalau misalnya gue ceramahin lu banyak-banyak. Kayak gue sebenarnya gue pengen ngomong gitu. Lu nanti ada rencana pengen ngapain, lu ada pengen ngapain. Gue pengen, excited gue ketemu lu. Excited gue. Makanya kenapa gue mau. Karena gue penasaran juga. Dan lu lagi pada saat itu kan energi lu lagi bener-bener membara banget kan. Kayak lu pengen ngelakuin banyak hal gitu loh. Maksudnya gue pengen nge-guide lu juga satu, tapi kayak gue ngerasa aduh kayak gue kemarin-kemarin lagi bikin masalah, ntar kayak apa ya, omongan gue jadi Gak laku. ya nggak masuk aja, nggak relevan. Karena gue waktu itu lagi nggak relevan juga kan. Jadi sebenarnya lu minder waktu itu. Minder gue minder. Saat itu gue minder. Gila bro, gue lose confidence banget. Lu tanya dia nih. Gue bahkan sama teman-teman gue ngerasa gue nggak layak. Walaupun gue yang bantuin mereka. Separah itu. Beneran. Jadi emang It's gimana really hits sih? me hard. Kayak dihina satu Indonesia. Netizen yang maksudnya kayak they don't even know the real him, tapi easily tinggal ngetik doang kan kalau ngata-ngatain orang kan, ya kan. Ya udah ngatain ya, tapi efeknya Separah damage itu. itu, Tapi apakah gue bisa ngomong saat itu? Enggak. ya nggak bisa I karena train kan to be memang silent bro. Dan itu yang emang dilakuin laki-laki. Kayak udah ada masalah udah diem aja. Cuma diem-diem tapi impactnya ya ke mental health ke sih. mental health. Cuma nggak mungkin dong gue tulis di IG story gitu. "Aduh, gua Curhat-curhat kena gitu. mental Pakai health nih." layar Aduh. hitam. Iya, benar. Kebanyakan yang orang yang bunuh diri kan gendernya laki-laki loh, bukan perempuan. Karena emang ditahan. Untung aja gue nggak bunuh diri waktu itu. Bunuh Nggak bakal diri. bunuh diri sih. Diri emang. Nggak bakal bunuh diri sih gue. Lu terlalu sayang diri lu anjir. Benar. Nggak, gue terlalu sayang teman-teman gue. Sampai gue nggak bunuh diri. Karena dia kayak masih banyak yang harus dia biayain gitu loh. Anjing, ini kalau misalnya gue bunuh diri ya nih. Nasib dia Teman-teman gimana? gue makannya gimana nih anjing. Dia mikirin kayak gitu loh. Karena gue udah nggak ada alasan, nih gimana ya, emang ini mungkin terdengar bodoh sih. Cuma gue nggak pernah mikirin diri gue sendiri sih. Itu bener sih. Alasan. Sampai Alasan sekarang? buat- Sekarang udah? Alasan gue itu buat dia. Jadi gue hidup itu buat dia. Kenapa gitu? Ya karena ya itu balik lagi, gue nggak ngerasa apa-apa di hidup gue. Jadi Udah, gue, sekarang. jadi gue hidup itu ya buat orang lain. Menurut lu, hal apa yang lu bisa lakukan untuk lu kasih arti gitu dalam hidup lu? Ini gue kasih tahu your legacy ya. Biar lu inget siapa Eriko fucking Lim ya. Lu saking gedenya, lu tuh pertama kali orang yang sebelum ada AHA Pak, SK69 itu anjing yang keren. Gue kasih tahu lu tuh dulu YouTuber 3, berapa 3, juta subscriber sebelum giveaway. Lu cuman pakai keseharian lu doang. Lu mau ngevlog, lu mau gaming, lu mau masak, terserah lu. Lu adalah YouTuber tanpa niche, tanpa tembok. Dan maksud gue
Bohong banget kalau lu dulu walaupun lu faking gitu ya. Walaupun lu melakukan itu untuk viewer lu. Walaupun itu lu fan service. Bohong kalau itu adalah bukan hidup yang memiliki arti buat lu gitu. Lu boleh tanya teman-teman gue sih. Enggak, emang enggak. What the fuck man? Emang enggak, emang benar, Emang emang enggak? benar. Itulah kenapa loh pas gue udah di atas gue ngerasa kosong. Itu yang gue rasain setelah gue 10 juta followers di TikTok. Karena pas udah di atas kan tadinya kan gue kan wondering kan, aduh di atas ada apa ya? Kayaknya enak nih. Pas udah sampai atas ternyata gak ada apa. Menurut lu gak ada bigger purpose yang lu bisa kejar gitu sekarang? Karena kalau misalnya orang dulu punya alasan kan kayak aduh gue mau biar keluarga gue bahagia. Atau ini gue bahagia atau gue punya pacar pasangan segala macam. Gue nggak ada. Gue nggak ada goals. Makanya itu kenapa gue nggak pernah nabung. Sekarang ada dia. Jadi arti seorang Eric Olim hidup itu buat Deborah Emanuela. Sekarang ya. Enggak, buat kamu juga. Kan kamu bilang udah bisa love yourself. Ya karena kamu. Wah gila aja. Jadi gue mau berhenti ngerokok, gue berhenti semuanya, gue pengen hidup sehat karena dia. Gue mau hidup lebih lama biar gue bisa nemenin dia lebih lama. Itu. Pertama kali gue ngeliat begini pak. Kayak gak nonton film pak. Tapi itu kenyataannya. Mungkin kayak orang ngelihat kayak wah nih orang nih saking pedenya terlalu cinta sama diri sendiri. Enggak sebenarnya. Dia salah satu orang paling selfless sih. Anjir. Lu kayak cewek gue cok. Oh iya? Dia juga begitu sumpah. Kayak gue sampai ngerasa pernah dalam satu fase. Anjir dia mau diciptain buat gue. Gila. Gue sampai gak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena menurut gue kayak gue tanpa dia caur. Dia tanpa gue juga kayaknya. Soulmate kan berarti. Gak tahu juga ya. Gue berdoanya sih gitu ya. Tadi nyengir aja tuh. Ya gue akhirnya kayak gini nih ya. Gue gak tahu nih gue mau coba bongkar aja ya. Setelah gue 10 juta followers gitu ya. Gue pengen jadi nomor 1. Gue ini gue itu. Ya lu pernah ngerasain itu. Arab pernah ngerasain itu. And then it happens gitu. 10 juta 1 tahun. Terus gue juga kosong. Akhirnya gue cari apa yang gue suka. Apa yang gue mau gitu. Akhirnya barulah lahirlah Beyond. Menurut lu gak akan menemukan Beyond lu? Gua pasti. Lagi dalam journey kan, makanya. Ini dia yang seru nih. Journey. Lanjut lagi. Jadi apa alasan lu comeback? Karena menurut gua selain arti yang lu lagi cari dalam hidup lu ya, kayak hampir yang semua lu butuhkan tuh lu udah punya. Jadi gini, gue tuh bilang sama dia, gue udah berhenti jadi YouTuber, gue udah gak mau lagi. Tapi sebenarnya gue tuh masih update, gue masih nonton YouTube, gue kayak masih seneng gitu, gue pengen bikin konten, tapi gue kayak masih ketahan-tahan gitu. Dia nggak encourage gue. Udah kamu bikin channelnya, kamu konten lagi. Tadi dia mau beli. Kalau nggak gara-gara dia, nggak mau gue. Si Aneh suka beli-beli karena tadi udah dia pernah mau beli beli sekali kan lu. Nggak, tadinya gue mau beli. Sebenarnya biar apa? Biar untuk mempermudah audiens gue aja. Karena kan channel gue ke-ban kan. So akhirnya gue bilang sama dia, apa aku beli channel aja? Dia bilang sama gue, coba kamu buat baru. Apa rasanya pak? Wah seneng banget. Seru ya? Seru banget. Kayak bener-bener dari nol, balikin viewers gue lagi yang awal tuh yang nonton cuma Berapa belas ya? berapa belas. Terus naik lagi, grinding tiap hari. Terus gue ngeliat dari 100 subscriber naik 200, naik 1000, sekarang udah 12.000. Dalam waktu cuma beberapa bulan doang. Happy sih gue. Kayak gue ngeliat, kayak gue balik lagi ke masa 2017 gitu loh. Gue bangun, gue langsung stream, gue langsung bikin konten, brainstorm gitu sama editor gue. Kalau dulu kan gue sendiri semuanya. Ya jadi kayak gue ngerasain semangatnya lagi sih. Kayak gue nggak peduli sekarang viewers gue cuma berapa ribu, tapi gue bener-bener ngulang semua dari nol tuh rasanya tuh seru banget. Kayak lu main game reset gitu. Eric Colm yang kayak apa yang mau lu tunjukin sekarang? Iya, jadi diri sendiri sekarang. Ya begini aja gitu. Udah nggak ada lagi gimmick-gimmickan lagi sih. Udah gak ada lagi. Pink Udah nggak guy, lagi. pink Karena guy. gue udah nggak nyari apa-apa. Gue udah nggak nggak ada destinasi. Tapi lu tadi bilang Gue buat YouTube gue jadi journey aja. lu masih nunggu nih. Gue masih nunggu ya mungkin. Seiring berjalannya waktu nanti pasti ada sih. Gue yakin gue bisa besar lagi. Gue pede.
Gue confidence. Lu yakin lu bisa besar lagi? Berarti Iya. ada arti yang pengen lu cari dong. Enggak sih, gue cuma yakin aja. Because I'm the best. Lebih ke apa ya? Dia pengen ini sih, dia pengen inspired banyak orang sih. Enggak. Kalau lu emang bener-bener berhasil ya. Itu biggest comeback story sih. Lu gila banget sih. Karena lu hiatus 4 tahun ya? suka-suka lu, tiba-tiba lu balik. Gue nungguin banget sih. Pasti. Lu liat gak? Ya, dulu kan lu juga bilang lu kapan konten lagi, kapan lu nge-vlog lagi, kapan lu ini lagi. Iya. Iya. Baru kejadian sekarang. Berapa tahun tuh? 3 tahun Jing. 3 tahun ya. Iya. Karena itu memang passionnya dia sih sebenarnya. Seneng gua. Dia tuh Senang entertainer. menghibur gua. Dia entertainer. Jadi pelacur MBTI YouTube aja gua. entertainer. Dia MBTI-nya nggak entertainer, tapi dia entertainer. Emang dia itu suka menghibur orang. Lu pernah tes MBTI gak? Pernah dia advocate. Oh lu advocate. Ijo ya? Iya, hijau. Makanya suka nolongin orang. Advocate emang introvert ya? Advocate-nya yang ada yang introvertnya. Yang apa sih lupa aku. Bentar. Yang hijau tapi. Iklan. Foto. MBTI-nya dia yang Advocate. Kali aja gue diajak syuting LDP. INFJ apa sih? NFJ ya advocate. Iya kan? Advocate kan? Iya. BTW lu makan gak? Enggak. Gak makan? Ya udah. Kalau makan gue ada mie cap ayam kungfu. Oh iya dia buka. Wah mau banget. Gila Jir. Gue tuh datang ke sini pengen nyobain mie cap ayam kungfu. Beneran mau gak? Gila, itu yang lagi happening sekarang sayang. Gila sih. Gokil, mantap. Udah gak jadi di sini, ntar aja beres ini baru lu ini deh. Malu gua. Gak jadi. Lu masih di dalam mindset. Karena gue punya mindset yang sama ya. Semua orang boleh meragukan gua. Tugas gua adalah membuktikan. Masih gak? Masih lah, itu pasti. Itu pasti. Gue seneng orang ngedoubt gue. Doubt me bro. Doubt me motherfucker. Gila. Gila gue nunggu banget sih. Yaudah deh, gue bikin taruhan sama lu. Kalau nggak mau, Udah mau? ya nggak mau. Yaudah. Suportif. Kalau lu 1 juta subscriber lu mau apa dari gue? Apa? Kalau 1 juta, biar seru aja. Gampang lagi. 1 juta? Hah? 1 juta subscriber. Susah. Nih, boleh tanya sama dia. Gue sebenarnya tahu formulanya. Cara untuk naik. Game-nya udah berubah loh. Semua orang bagi-bagi duit sekarang. Gue menahan diri. Oh gitu. Gue menahan diri. Ya udah jangan ditahan-tahan. iPhone gue banyak di rumah. Bars. Jangan pakai formula itu. Sekarang game-nya memang udah geser tapi lu kalau pakai formula itu sih gue gak mau temenan sama lu aja. Apaan sih? Gue bilang iPhone gue banyak di rumah, bisa subscribe. Oh. Nggak mungkin lah gue bagi-bagi. Goblok. Anjir, iya lu mau apa kalau dari gue? Kalau lu 1 juta subscriber. Bingung gue. Semua lu udah bisa punya ya? Yang menurut lu berarti gitu. Menurut gue berarti ya. Presence tuh udah berarti sih buat gue. Pokoknya gue asal panjang umur aja ya. Iya. Nanti kita bisa ngobrol aja. Ngomong-ngomong hadiah, gue ada hadiah satu lagi. Udah siap belum? Tadi Mie kan- cap ayam kungfu. Bukan. Tunggu dulu bentar. Tadi udah dapet apa? Roti rambut. Lu udah siap? Karena kalau ngelihat ini gue selalu ingat. Anjing gak siap banget gue cok. Anjing apaan nih? Karena lu suka varsity. Dan lu punya tato All Might nih buat lu. Gila anjing. Gue banget nih kan. Gila anjing. Itu yang aku mau sayang. Gak ada tuh. Kalau bisa sih. Coba ganti dulu. Itu ada mic-nya di situ. Iya, mic-nya pindahin dulu sayang. Oh ini dia. Muat gak? Muat gak ya? Lu udah kerusun berarti anjir. Aku pikir lu masih sama. Bisa lah. Bisa dikancing nggak?
Kagak bisa. Gila ini aku pengen banget dari SD. Udah SD, oke. Lu masih nonton Boku no Hero gak sih? Nonton gua Boku no Hero, Boku no Pico. Boku gue mati aja. Baku gua mati. Namanya juga umur, gak ada yang tahu, Cok. Tapi gue bener-bener inget lu gara-gara apa All ya Might. gitu. All Might. Iya. Karena lu punya tato All Might. Plus Ultra. Penghasilan dong. Susah, Cil. Ya buka aja gak apa-apa. Kalah sih. Udah selesai kan gini kan? Udah. Nih, Anjir. All Might. Kenapa lu tato All Might? Karena gua justice. Anjir, karena gue inget dari semua tato lu itu kita cerita banyak pas lu ditato All Might itu. Lu kenapa baik ditato? Tapi tato lu udah gak nambah lagi ya? Enggak. Kenapa? Hoto. Alah. Enggak, lu kenapa hoto sih? Kenapa Hoto? Iya. Jadi gini ceritanya gue kan. Dibayar. Iya, pertama kan gue Nah. disponsorin Beyond 2. Hoto itu adalah brand yang menyelamatkan Beyond, Pak. Enggak beneran gua. Foto lu. Bangga gua. Jadi kan gue punya company namanya Beyond. Ya kan? Nah, itu punya inisial kapital dong. Itu cuman bisa buat sebenarnya 2 acara. Karena acara pertama gue rugi 800 juta kan. Anjing. Biasa aja. Iya. Abis itu gue di acara kedua mestinya itu setahun sekali aja. Gue tetap mau bikin yang Beyond 2 kan. Satu itu udah fight cardnya udah setengah jadi, terus tinggal dibikin. 2 bulan sebelum itu nggak ada sponsor sama sekali. Dan sponsor pokoknya ceritanya benar-benar sampai semua partner gue udah bilang kita nggak akan bikin acara ini deh, udah kita fixin aja tahun depan. Kita cari dulu placement lain gitu di yang kecil-kecil di Instagram, baru kita bikin Beyond 2 gitu loh. Habis itu dikasih waktu sampai hari Jumat, itu 1 minggu itulah kita meeting hari Senin. Meeting sama Hoto Kamis. Jumatnya deal. Jadi udah jadi Beyond 2 gitu. Habis itu gue ternyata pertama kalinya, jadi gini kan kita kalau misalkan influencer semua segala macam, kalau placement kan belum tentu convert ke sales kan. Ternyata campaign gue di Beyond 2 itu jadi picknya Hoto pada masa itu. Oh. Terus gua sama Koleon sama Cipapo tuh cocok. Terus udah deh, abis itu ngobrol, akhirnya gue masuk ke Hoto gitu. Bangga gua sama Otto. Keren. Cuma kayak gini loh. Nih, jujur-jujuran aja. Ini warna ungu gitu. Ungunya tuh yang kayak ungu. Itu tuh ubi ungu Pucet. sayang. Iya, ubi. Ano. Cuma dia tuh kayak warna-warni gitu loh. Oh. Kayak nggak masuk ke warna lu. Itu Feng Shui-nya nggak cocok. Feng Shui-nya gak cocok. Ya lu Ini cocoknya warna-warni nih? di air. Feng Shui gue air, mestinya Ya. biru. Enggak Menurut lu Feng Shui gue warnanya apa? tahu gua. Ngobrol sama orang. Enggak, Cok. ADHD ya. On Enggak, Cok. off si bang. Maksudnya lu tuh kayak warna-warni gitu loh. Ini kayak warnanya kayak kurang cerah gitu. Kayak nggak semangat gitu. Kan baru 1 SKU, nanti ngeluarin lagi yang lain. Emang iya? Lah ya iyalah, gue kasih tahu ini. Pertanyaan ini deh, ini ada pertanyaan dari follower gue. Wah. Eriko Lim kalau once punya kesempatan tinju, mau tinju sama siapa? Bini gua lah. Lu gila ya? Tapi beneran kita sparring. Iya, kita sparring. Beneran, aku tanya Pelatih lu anjing. Kok pelatih lu suruh sparring sama bini lu? Enggak, kita aja. Kita berdua sparring. Iya. Aku juga boxing, soalnya aku juga martial arts. 2 lawan 1 malah waktu itu. Dikeroyok gua. Lu? Tapi satu editor gua sih. Terus dia kan kayak ragu gitu menonjok gua kan. Aduh gak enak nih bos gua lagi nih. Gua tonjok beneran. Kalau dia nih gua tendang-tendangin. Biasa kita. Ya kan lu tadi nanya mau call out siapa. Kalau bini Dia gua. gak call out siapa sih sebenarnya, kayak lu mau fight aja sama siapa gitu. Lu sama Arab gak mau fight? Itu gue jujur nih. Dulu Beyond belum jadi PT ya. Belum jadi PT, gue kan bikin roadmap ya. Dulu tuh buat gue sebelum gue call out Jeffrey lah. Sebelum itulah sebenarnya. Kalau setelah gue
call out gitu semua segala macem. Kan gue bilang, ini lu lihat nih ada ininya, ada decknya. Fight card yang paling pertama bisa dijadikan edukasi pay per view di Indonesia adalah yang pertama itu yang kasta pokoknya inilah yang kasta kedua itu KJ Jackson Carmela lawan Randy Pangalila. Kasta pertama adalah Eric Colim versus Reza Arab anjir. Nggak sih? Sumpah. Menurut gua dulu. Enggak sih, gua nggak mungkin lah gua gebukin dia. Nah, jangan aneh-aneh aja lu. Emang lu pasti menang. Ya enggak lah. Lihat Lu tuh orang paling gak konsisten anjing. 5 menit apa? Jadi lu tadi Nah. awal lu bilang lu mau kurus. Iya, mau. Siapa yang 20 nggak mau? Lu mau kurus gak? Ya nggak dibilang mau ya mau. Iya. Prosesnya itu ya? Prosesnya itu. Nggak mau. Ya mau. Gue berusaha gue. Lu apa usaha lu emang? Belum kelihatan aja. Belum kelihatan atau belum dilakuin kan beda. Ya belum kelihatan aja. Tunggu, kasih gue waktu. Sebulan. Lu mau turunin berapa kilo sebulan? Ya, nggak tahu lah, lihat aja nanti. Oh lu sebulan 20 kilo mah potong kaki aja cepet pak. Hah? Jangan potong kaki pak. Terus apa? Gue. Biji ya biji. Lu kira ini kaki? Tapi nih ya, gue nggak tahu nih ya. Ini kan Eric Colim setelah comeback. Pertama kali lu di podcast tanpa masalah nih kan. Iya. Yoi bener Bener juga. nggak? Bener. Bener nggak? Thank you pak. Pertanyaan gue nih ya, lu sekarang umur 31. 30. 30. Besok 31. Ya. Anjir lu kayak anak yang kayak punya trauma kecil nggak pernah ini dah. Apaan? Dirayain ulang tahun. Dirayain gua di McD dulu. Enggak, pertanyaan gua. Ini kan Enggak beneran. aduh, ini lupa. Susah nanya-nanya gini, Bang. Nanya gua, Bang. Ya udah, gue yang lihat. Gak ada. Udah gak ada, Bang. Udah enggak ada. Udah gak ada. Ya udah. Ya udah. Beneran. Beneran apa? Ya beneran yang tadi gue di McD pernah. Mereka udah ketawa ya, beneran. Ya beneran. Ya udah. Nyetit. Gue nangis nih anjing. Capek tahu. Ini bakal jadi klip lu paling mahal lah 5 tahun lagi. Gue nggak tahu ya lu mau dikenal sebagai apa. Tapi kan kita punya mindset yang sama. Gue harap lu juga mengharapkan sesuatu kepada lu di 5 tahun lagi. Buat gua. Belum, di 5 Bang. tahun lagi. Belum. Gue yakin bini lu juga mengharapkan yang sama. Apa coba? Ya iya dong. Lah kan lu belum ngomong tadi. Enggak, tapi lu pasti nyuruh gua untuk ngasih tahu diri gua di 5 tahun ke Iya. depan kan anjing Mister. Ya elah. Iya dong. Oke, udah belum sekarang? Ya. Ya udah lu yang bilang opening lagi. Ini akan jadi klip paling mahal Eric Colim. Gokil. 5 tahun lagi. Apa harapan? Udah gak asik. Biasanya dapet ya? Biasanya dapet ya? Ya lu ngomong lah. Oke, dalam 5 tahun lagi ya, Rick. Kalau lihat video ini berarti lu udah sukses banget. Lu udah berhenti dari semua kebiasaan buruk lu. Lu masih tetap bersama istri lu tapi dengan body yang lebih baik lagi. Ya, gua nggak gendut lagi. Gua udah jadi. Terus gua udah fighting. Gua nggak tahu lu nge-call out siapa nanti, yang pasti lu pasti bakal menang. Karena pasti lu pilih lawan yang lebih culun dari lu. Kalau lihat video ini, lu keren. Lu harus bangga sama diri lu sendiri. Ayo. Udah itu dong. Ya. Gak ada yang lain lagi. Enggak, karena emang ini udah pasti. Gue udah pasti sukses nanti. Sekarang juga udah sukses dong. Belum dia. Kan gue YouTuber baru. Subrek, guys. Ya itu dia Eric Colim. Gue berharap banyak. Pokoknya gue
Gue tunggu lu 1 juta subscriber, 2 juta subscriber, 3 juta subscriber. Gue gak tahu lu bakal konten apa. Pokoknya gue wish you all the best. Lu sama Bini. Gue nungguin Eric Olim Junior atau Deborah Junior. Gue gak tahu. Intinya gue sangat happy. Jangan sampai, ini cuman wish gue ya. Ini kan lu udah muncul lagi di peradaban. Jangan pernah kita putus komunikasi. Ya. Bener lu ya janji ya? Iya, saling ngecek aja. Bener ya? Yoi. Bentar lagi lagu dia rilis. Asik. Ini bener-bener nih. Ini baru Eric Olim yang gue kenal. Karena you're a music genius tau. Mestinya weird genius tuh lu bertiga. Anjir. Eka Gustiwana, Eric Olim sama Reza Arab itu mestinya. Aku gak bayangin sih. Sama Arab 2 satu stage. Nyanyi Lati kan. Ntar aku yang nyanyi lagi. Gue berharap, maksudnya pertemanan kita benar-benar bisa lama. Ini gue serius nih. Gue berharap kita benar-benar berkembang bareng. Karena mau gimana pun, gue tuh gimana ya? Gue walaupun kita gak sesering itu ketemu ya, tapi gue tuh gak banyak orang yang gue ketemu dan gue merasakan kehangatan sama kayak gue sama lu. Ini real pak. Ya. Real, lu bisa lihat mata gue. Ya, the eyes cannot lie. Ya kan? Jadi gue benar-benar berharap itu benar-benar terjadi. Kita tetap hangat, tetap romantis. Lu sama bini lu juga. Jangan pernah lu kecewain dia dan jangan pernah lu kecewain diri lu sendiri. Karena gue tahu persis apapun yang lu lakukan di belakang itu lu, ya lu juga kecewa gitu. Pokoknya apapun yang lu rasain, apapun yang lu pengen kejar, jangan pernah doubt yourself. Jangan pernah lu merasa ya lu benar-benar punya gue lah kalau lu mau ngobrol apapun. Oke. Ini real as it be. Mantap, Eric Olim ini dia. Anjing. Top lu, keren. Bangga gue. Gua bangga sama lu anjing. Gue juga bangga sama lu. Ya kita bangga lah semua. Dia tuh ada kebiasaan kalau tiap makan harus nonton anime. Nonton apa lu sekarang? Please. Itu bukan apa namanya aib. Iya. Enggak, gue gak merasa itu aib. Tapi kayak gue lagi berusaha keren. Menurut dia tuh kurang. Soalnya kan gue yang menciptakan Wibu Bawa Bawang kan. itu dia. Bener. Wibu Bawa Bawang lu yang ciptain. Iya. Sedangkan dia sendiri wibu. Sampai sekarang anjir. Enggak dong, kamu Wibu, aku bapak. Nah, iya benar juga. Kita kapan-kapan bikin video di itu yuk. Apa? Anime fest gitu yuk. Gas. Cosplay. Beneran ya? Cosplay gimana? Kita mau cosplay, kita mau bikin ini. Dia mau jadi Peter Pool. Jadi Peter Pool. Nggak mungkin gue jadi Deadpool, buncit gue. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.